Sebelum dikenal dunia melalui teknologi dan hiburan, Korea Selatan adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakat hidup dari sawah dan desa-desa sederhana. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, dan hasil alam seperti ginseng menopang kehidupan rakyat. Perang Korea meninggalkan luka yang dalam. Ekonomi hancur, infrastruktur rusak, dan kemiskinan meluas. Korea Selatan menjadi salah satu negara termiskin di Asia, dengan masa depan yang tidak pasti. Pada awal 1960-an, pemerintah Korea Selatan mengambil peran besar dalam menentukan arah bangsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee, fokus pembangunan dialihkan dari pertanian menuju industrialisasi dan ekspor. Industrialisasi dilakukan dengan disiplin ketat. Pabrik-pabrik tumbuh, masyarakat desa pindah ke kota, shutdown dan kerja keras menjadi nilai utama. Kebebasan berekspresi dikorbankan demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini, musik mulai terkenal di Korea, khususnya di daerah Itaewon yang bersebelahan dengan markas besar Amerika Serikat. Dan di zaman itu sudah lahir boy group K-Boys dengan genre musik rock and roll. Tidak berselang lama, seni dan musik berada di bawah pengawasan negara. Banyak musisi harus menyensor diri, menggunakan simbol dan metafora untuk menyampaikan kritik sosial. Memasuki 1980-an, Korea Selatan beralih ke industri teknologi tinggi. Perusahaan seperti Samsung dan LG berkembang dengan dukungan modal dan kebijakan negara. Korea Selatan tidak lagi sekadar negara industri ringan, tetapi mulai dikenal sebagai negara teknologi. Krisis keuangan Asia, tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, mengguncang perekonomian nasional. Banyak perusahaan runtuh, pengangguran meningkat, dan kepercayaan publik menurun. Tetapi dari krisis inilah muncul kesadaran baru, bahwa masa depan tidak hanya bergantung pada industri berat dan teknologi, tetapi juga pada kreativitas dan budaya. Disinilah cerita K-pop mulai menemukan jalannya. Sebenarnya, benih industri musik telah tumbuh sejak awal 1990-an. Musisi seperti So Taiji and Boys menghadirkan warna baru dengan memadukan musik barat dan keresahan generasi muda Korea. Pada awalnya, musik ini ditolak karena dianggap melanggar norma, namun justru diterima luas oleh masyarakat. Industri hiburan dibangun dengan sistem yang disiplin. Para trainee berlatih bertahun-tahun, mereka tidak hanya berlatih dance dan bernyanyi, tetapi juga belajar bahasa asing, attitude, membuat musik dan cara mengatasi permasalahan dalam grup dan saat tampil di atas panggung. Mereka menghadapi tekanan besar hanya demi satu kesempatan tampil. Memasuki tahun 2000-an, K-pop menjadi bagian dari gelombang Korea atau Hallyu. Pemerintah melihat potensi besar budaya populer sebagai alat diplomasi dan kekuatan ekonomi baru. Musik, drama, dan film Korea dipromosikan ke berbagai negara, memperkenalkan identitas Korea ke dunia. Dari sini lahirlah grup-grup seperti SNSD, Super Junior, 2NE1, TVXQ, 2PM, 2EM, dan grup-grup lainnya. Pada tahun 2010-an hingga sekarang, K-pop menjelma menjadi fenomena global. Grup-grup seperti BTS, Blackpink, EXO, Twice, Seventeen, dan grup generasi 3 lainnya, bukan hanya musisi, tetapi simbol keberhasilan transformasi bangsa. Industri hiburan kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar Korea Selatan dan memperkuat posisi negara di panggung dunia. Perjalanan Korea Selatan membuktikan bahwa sejarah, budaya, dan inovasi saling berkaitan. Dari sawah yang sederhana hingga panggung dunia, sebuah bangsa dapat bangkit melalui kerja keras dan kreativitas.